Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League di matchday ke-13, yaitu di tengah pekan atau di awal bulan Desember, di mana pertandingan berlangsung antara Aston Villa menghadapi Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Aston Villa sejak dilatih oleh Steven Gerrard, legend dari Liverpool tersebut, mantan pelatih dari dari Rangers maksud saya, itu memberikan efek yang sangat bagus untuk klub Aston Villa. Kenapa? Karena di 2 pertandingan awal Aston Villa mampu meraih kemenangan dan gaya bermain dari Steven Gerrard itu sangat bagus. Kenapa? Dan maka dari itu perlu kita waspadai tim asuhan Steven Gerrard dari Aston Villa ini. Ya, kita tahu bahwa kemenangan dari Manchester City itu dibutuhkan untuk menjaga asah persaingan di klasmen. Karena kita tahu bahwa musuh-musuh dari Manchester City seperti Chelsea dan Liverpool itu juga memiliki peluang menang di pertandingan matchday ke-13 ini, dan mereka menang. Chelsea dengan mengalahkan Watford 1-2 dan Liverpool mengalahkan Everton dengan skor 4-1. Dan di pertandingan kali ini City pun juga menang dengan skor 2-1 dari Aston Villa. Lah, kita bicara terkait masalah Aston Villa dan Manchester City. Kita tahu bahwa Manchester City itu adalah tim yang mana melakukan penyerangan melalui ball possession dan melakukan penyerangan dengan memanfaatkan banyak ruang sehingga terciptalah banyak peluang dan menghasilkan gol. Berbeda dengan Aston Villa asuhan Gerrard, di mana mereka lebih mengandalkan kecepatan sebagai senjata mereka. Dengan kecepatan tersebut terciptalah counter attack yang sangat memukau dan mematikan. Ya, dengan adanya Steven Gerrard di Aston Villa membuat pemain-pemain Aston Villa semakin hidup. Dengan 4-3-3-nya atau 4-2-3-1-nya dari Steven Gerrard ini memberikan efek kepada para pemain. Sebut saja di situ Oli Watkins, Bunduena, terus Aaron Barley. Itu semakin hidup di lini depannya. Ditambah lini tengahnya yang sangat solid. Ada Nkaba, terus ada McKean, terus yang terakhir ada Douglas Costa. Tentunya ini akan menyulitkan Manchester City. Terbukti ketika menit babak pertama baru dimainkan, serangan-serangan dari Aston Villa itu lebih kepada counter attack dengan bola long pass kepada Oli Watkins. Oli Watkins langsung 1-2 dengan pemain sayap atau lini tengah sehingga terciptalah banyak mengancam lawan atau mengancam gawang dari Ederson Moraes. Berbeda dengan Manchester City itu mengandalkan double pivot di pertandingan kali ini yang biasanya hanya mengandalkan 1 DM dengan 4 atau 5 pemain di depan DM tersebut untuk mengkreasi bola. Tapi untuk di pertandingan kali ini mereka menggunakan double pivot. Kenapa? Karena Pep Guardiola tahu ketika menghadapi Aston Villa yang notabene serangannya menggunakan counter attack dan kecepatan, maka perlu dibendung di lini tengah. Makanya menggunakan double pivot di mana ada Rodri dan seorang Fernandinho di situ. Sehingga yang praktis yang mempressing bola adalah 4 pemain depan, yaitu Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Nah, uniknya juga dia memberikan menit bermain kepada seorang Nathan Ake, sehingga Nathan Ake yang notabene kuat di duel udara mampu memberikan efek yang sangat bagus ketika ada umpan-umpan silang dari Aston Villa. Nah, kalau kita melihat babak pertama baru peluit dibunyikan, Aston Villa udah mulai menyerang. Manchester City pun juga demikian dengan pressing atas yang sangat mobile sekali dari Raheem Sterling, dari Riyad Mahrez,
dari Gabriel Jesus maupun Bernardo Silva itu memberikan efek sehingga banyak umpan-umpan dari belakang menuju depan dengan loop dari Aston Villa, dan di situ dimanfaatkan oleh Rodri dan seorang Fernandinho untuk menciptakan banyak peluang untuk menjaga kedalaman lebih bagus dan menciptakan kombinasi 1-2 baik passing ke depan maupun passing ke samping, dan gol pun itu terjadi akibat kombinasi antara lini sayap Raheem Sterling dan pemain tengah yang notabene Ruben Dias maju ke depan untuk menyambut bola dari Raheem Sterling, dan terciptalah gol yang sangat indah dengan menggunakan kaki dalamnya dengan kaki kirinya. Nah, dengan begitu ini membuktikan bahwa Pep Guardiola sudah tahu antitesis atau kontras strategi dari Aston Villa. Karena Aston Villa bermain dengan kecepatan dan counter attack, maka mereka menaruh 2 di DM dan memberikan space di lini sayap untuk Raheem Sterling, untuk Riyad Mahrez, untuk Bernardo Silva, dan untuk seorang João Cancelo sekaligus seorang Zinchenko di situ. Nah, gol kedua pun ini adalah gol yang sangat unik. Di akhir-akhir babak pertama, Manchester City itu diserang oleh Aston Villa. Akan tetapi bola mampu dipatahkan oleh lini pertahanan Manchester City, dan Manchester City melakukan kombinasi 1-2 di depan kotak penaltinya sendiri dan langsung loop dari Fernandinho kepada seorang Gabriel Jesus. Gabriel Jesus yang tidak membuang peluang langsung berlari ke sisi sayap dan mengumpan yang sangat indah sehingga mampu diceploskan bola oleh sang metronom Bernardo Silva tanpa kontrol. Ini yang menjadi bagus dari gol dari Bernardo Silva, karena umpan silang dari Gabriel Jesus mampu dituntaskan dengan sekali shoot dan langsung membobol gawang dari Aston Villa. 2-0 di babak pertama. Babak kedua, kontras strategi ini nampaknya diketahui oleh Steven Gerrard. Maka dari itu Steven Gerrard lebih mengandalkan kombinasi di sisi sayap. Tidak 1-2 passing, akan tetapi langsung menusuk dari sisi sayap. Terbukti menit-menit pertama langsung ditekan Manchester City dari sisi sayap dan corner kick didapatkan. Sehingga corner kick tersebut mampu menciptakan gol oleh Oli Watkins yang tidak dijaga oleh Bernardo Silva di dalam kotak penalti saat corner kick. Tentunya itu kerugian untuk Manchester City, tapi itu bisa terjadi karena di dalam kotak penalti, dalam corner kick itu sangat sulit untuk menjaga siapa dan bagaimana proses umpan silang dari pemain yang melakukan kick corner tersebut. Sehingga 1-2 pun tercipta untuk skor di awal babak kedua. Setelah itu Manchester City sama Aston Villa sama-sama saling kombinasi menggunakan caranya masing-masing, di mana Aston Villa tetap mengandalkan dari kecepatan sisi sayapnya sehingga mengakibatkan Leon Bailey cedera di babak pertama. Terus yang kedua, banyak pemain-pemain dari Aston Villa yang mengalami kelelahan di situ. Sedangkan Manchester City tetap mengandalkan memanfaatkan ruang dari sisi sayap karena mereka mampu memanfaatkan itu disebabkan karena pala fullback dari Aston Villa itu lebih naik ke atas, sehingga ruang-ruang kosong yang di sisi sayap dari pertahanan Aston Villa itu mampu dimanfaatkan oleh Raheem Sterling maupun Riyad Mahrez. Akan tetapi bagaimanapun peluang yang didapatkan, hanya satu peluang di babak kedua yang membahagiakan, yaitu ketika umpan silang dari Bernardo Silva mampu ditahan oleh Gabriel Jesus, namun tendangannya tidak mampu untuk menciptakan gol. Sedangkan dari Aston Villa banyak peluang di dalam kotak penalti, akan tetapi satu peluang yang sangat bagus yaitu dari Chukwuemeka, yaitu mampu memanfaatkan ruang, akan tetapi tetap Ederson Moraes mampu menepisnya. Secara pertandingan di babak kedua, Manchester City dan Aston Villa itu sangat berimbang dari segi penyerangan, akan tetapi dari segi permainan, gaya bermain tetap Manchester City lebih unggul daripada Aston Villa. Apapun itu, semuanya telah terjadi dan Manchester City mampu menang 2-1 atas Aston Villa, dan semoga ini mengangkat moral mereka untuk bertanding di akhir pekan nanti di matchday ke-14.
Selamat untuk Manchester City. Semoga terus menjaga asa dengan pemuncak klasemen dan alih-alih bisa menggeser puncak klasemen. See you guys.